Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan juga oleh Allah untuk bisa ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat ini diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Karena sekarang bulan Ramadan, maka temanya tetap melanjutkan tentang kajian fikih sholat, tapi saya khususkan kepada fikih sholat tarawih. Nah, kalau kita berbicara tentang sholat tarawih, secara bahasa kata tarawih itu artinya istirahat. Jadi tarawih ini bentuk jamak dari kata tarwihah yang artinya adalah istirahat. Yang dimaksud adalah duduk dengan jeda waktu agak lama di antara rangkaian rokaat-rokaat sholat. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara sholat tarawih, habis selesai 4 rokaat, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 4 rokaat istirahat dulu. Kalau di Mekah itu ada tawaf, duduknya istirahat itu dipakai oleh jamaah yang lain untuk tawaf. Baru nanti mulai lagi 2 rokaat, 2 rokaat, tawaf lagi. Jadi itu nanti ada 4 kali duduk. Jadi ada 4 kali duduk berarti 4 kali tawaf. 1 tawaf berapa kali? 7 kali. Makanya kalau di Madinah itu 4 tawaf itu diganti 4 tawaf itu diganti 4 rokaat. 4 tawaf diganti 4 rokaat sholat. Maka berapa? 4 kali 4 16. 16 tambah 20 totalnya berapa? 36. Makanya dulu di Madinah saat Imam Malik ada di situ, sholatnya itu jadi 36. Bisa difahami sampai di sini? Jadi itu yang disebut dengan tarawih. Secara syariah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menyebutkan bahwa definisi sholat tarawih itu adalah qiyamu syahri ramadana masna masna, sholat sunnah yang hanya dilakukan pada malam bulan Ramadan. Jadi tarawih itu gak dilakukan di selain Ramadan, tapi hanya dilakukan di bulan Ramadan dengan 2 rokaat, 2 rokaat. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau ada yang langsung melaksanakan 4 rokaat, maka tidak sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus melaksanakan masna masna, artinya 2 rokaat, 2 rokaat. Ala ikhtilafin bainal fuqaha fi adadi rakaatiha wa fi ghairi dzalika min masailihi. Dengan 2 rokaat, 2 rokaat pengerjaannya di mana para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya. Nah, nanti para ulama itu berbeda pendapat tentang jumlah sholat tarawih. Kalau 4 mazhab sendiri, sholat tarawih itu mazhab Hanafi mengatakan 20 rokaat plus 3. Berarti berapa totalnya? 23. Mazhab Maliki berapa tadi? 36 plus 3. Berarti totalnya 39. Mazhab Syafi'i 20 plus 3. Berarti 23 rokaat. Mazhab Hambali 20 plus 3, 23 rokaat. Masjid ini berapa rokaat? 23. Sekali-sekali nggak apa-apa, coba 36 plus 3. Mumpung bulan Ramadan ya. Dan tidak ada yang mengatakan 8 plus 3, nggak ada. Ya. Yang mengatakan 8 plus 3 tidak ada dari 4 mazhab itu, nggak ada. Jadi yang ada 23 dan 39. Pilihannya cuma 2. Cuma di Indonesia ini akhirnya ada 2 pendapat. Ada yang mengamalkan 20 plus 3, ada yang mengamalkan 8 plus 3. Tapi nggak usah dipermasalahkan.
Yang melakukan 23 bagus. Kalau seandainya di hadapan Allah nanti yang benar ternyata 23, aman. Sing 11 kurang. Nah, kalau ternyata yang benar 11, sing 23 masih aman, punya susu. Nah, sik disusu. Jadi wes lah aman insyaallah. Ya. Intinya nggak usah menyalahkan, tetap keduanya masuk dalam hadis Nabi yang berbunyi man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyamul Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang dulu. Bahkan ada kisah yang menarik, kisah nyata, dan ini patut dicontoh. Gus Dur pernah mengundang salah satu ketua umum Muhammadiyah, namanya Bapak Abdul Razak Fakhruddin. Bapak Abdul Razak Fakhruddin ini diundang, kebetulan ketua Muhammadiyah mulai dari tahun 1971 sampai 1990. 19 tahun memimpin Muhammadiyah. Diundang oleh Gus Dur ke Tebu Ireng, kebetulan diundang di bulan Ramadan. Tibalah sholat tarawih. Sebagai bentuk penghormatan Gus Dur kepada tamu, dipersilahkan Bapak Abdul Razak Fakhruddin, monggo menjadi imam. Namanya orang alim, dua-duanya sama alim. Bapak Abdul Razak Fakhruddin sebelum sholat berkata kepada jamaahnya, para jamaah mau sholat 23 rakaat dengan cara NU atau sholat 11 rakaat dengan cara Muhammadiyah? Maka namanya orang-orang Tebu Ireng, warga NU ribuan yang hadir, markasnya juga markas NU, menjawab dengan kompak 23 rakaat dengan cara NU. Wah. Bapak Abdul Razak Fakhruddin, baik, kita sholat dengan cara NU 23 rakaat. Maka sholat dimulai. Bapak Abdul Razak Fakhruddin langsung ngimami sholat dengan caranya dia. Saat dia mengimami di Muhammadiyah, pelan sekali. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat 8 rakaat, itu sudah waktunya itu kira-kira 23 rakaatnya orang NU plus tadarusan sudah selesai. Coba bayangkan. Sudah 8 rakaat, noleh Bapak Abdul Razak Fakhruddin. Para jamaah, bagaimana mau lanjut 23 rakaat dengan cara NU atau 11 rakaat dengan cara Muhammadiyah? Serempak kompak pada waktu itu langsung berubah dengan cara Muhammadiyah. Masya Allah, 11 rakaat. Maka akhirnya sholatlah 11 rakaat. Selesai sholat, Gus Dur ngambil mik. Baru kali ini di kandangnya Muhammadiyah di kandangnya NU, warga NU ribuan dimuhammadiyahkan oleh satu orang Muhammadiyah. Masya Allah. Tapi kan indah saling menghormati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan yang perlu kita ketahui, tarawih itu bukan tahajud. Beda antara tarawih dan tahajud. Kalau tarawih, sholat tarawih itu hanya dilakukan di bulan Ramadan, tapi kalau tahajud bisa dilakukan di bulan Ramadan sekaligus bisa dilakukan di luar Ramadan. Bahkan Rasulullah pernah melakukan di masjid bersama dengan beberapa sahabat. Namun pada malam berikutnya Rasulullah itu, jadi di malam Ramadan itu Nabi sholat. Langsung kelihatan oleh jamaah, loh Nabi sholat, diikuti. Besoknya Nabi sholat lagi, tambah banyak yang ikut. Besoknya jamaahnya sudah ngumpul banyak, Nabi gak datang. Besoknya lagi tambah banyak, Nabi lagi-lagi gak datang. Ini terjadi di bulan Ramadan. Jadi Nabi itu tarawih itu cuma segitu, gak sampai 30 hari. Kenapa kok Nabi tiba-tiba gak datang? Bukan karena dia tidak mau tarawih, tapi khawatir nanti sholat itu diwajibkan oleh Allah dan ini memberatkan kepada kita. Nah itu kalau tarawih hanya dilakukan di bulan Ramadan. Kalau sholat tahajud itu dilakukan bisa di bulan Ramadan, juga bisa di luar Ramadan. Tapi bedanya kalau tahajud itu ada syarat.
harus tidur terlebih dahulu, tahajud. Jadi kalau misalkan kita tidur baru kita melakukan sholat, maka itu disebut tahajud. Kalau juga seandainya kita sholat tarawihnya kita lakukan di sepertiga malam habis tidur, maka itu dapat pahala 2. Selain dapat tarawih juga dapat tahajud. Bisa difahami sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah ini, hingga datang masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang menghidupkan lagi sunnah Nabi. Jadi Nabi itu cuma pertama sholat diikuti, besoknya sholat diikuti, besoknya nggak datang, besoknya nggak datang. Baru di saat kekhalifahan Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab ini menghidupkan lagi tentang sholat tarawih. Jadi Umar bin Khattab itu saat bulan Ramadan melihat, loh ini kok sholatnya sendiri-sendiri, di pojok sana berkelompok sholat jamaah sendiri, di pojok sana berkelompok sholat jamaah sendiri, di pojok sini pisah-pisah. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, kenapa kok nggak jadi satu saja? Maka dijadikan satu jamaah semuanya, dipimpin oleh satu imam yang bernama Ubay bin Ka'ab, dan disuruh oleh Umar bin Khattab untuk melakukan sholat 20 rakaat. Itu sejarahnya. Maka pada akhirnya 20 rakaat itu dikerjakan sampai zaman saat ini. Jadi 20 rakaat itu adalah sejak zaman siapa? Umar bin Khattab. Tapi kalau di zaman Nabi itu nggak disebutkan rakaatnya. Nggak ada riwayat tentang batasan sholat tarawih Rasulullah. Rasulullah mengatakan misalnya sholat 20, nggak ada, Nabi nggak pernah. Sholat 11, nggak ada juga. Jadi muncul bilangan itu adalah saat Umar bin Khattab. Tapi yang jelas Rasulullah di bulan Ramadan itu selalu memperbanyak ibadah sholat. Nah, tapi tidak disebutkan berapa rakaatnya itu. Nah ini cerita yang tadi sempat saya singgung ada dalam hadis. Sayyidah Aisyah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid zata lailatin. Suatu malam Rasulullah salat di masjid. Fa shalla bi salatihi an-nasud, maka orang-orang ikut semuanya. Tsumma shalla minal qabilah, besoknya lagi Rasulullah lagi-lagi salat. Fa kathuran nas, tambah banyak orang-orang yang ikut. Tsumma jtama'u minal lailati tsalitsati awir rabi'ati, di hari ketiga dan keempat orang-orang tambah banyak. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak keluar, ya, tidak ikut sholat. Besok paginya Rasulullah mengatakan, saya tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Saya tahu kalian ngumpul semuanya nunggu saya untuk sholat berjamaah, tapi saya sengaja tidak keluar. Saya khawatir sholat ini nanti diwajibkan untuk kalian semuanya, dan khawatir saya juga kalian tidak mampu. Jadi sudah jelas di hadis ini Nabi ketika sholat di hari pertama, hari kedua, apakah disebut berapa rakaat? Enggak. Jadi tidak disebut rakaatnya. Nah ketika rakaatnya tidak disebut, maka yang harus kita ikuti siapa? Ya kita lihat dulu, ada hadis yang berbunyi seperti ini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang bijak dan yang mendapat petunjuk. Ikuti sunnah Nabi, ikuti khalifah yang 4 itu. Umar bin Khattab khalifah di antara yang keempat itu. Khalifah itu 4 siapa saja? 1 Abu Bakar, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib. Nah ini termasuk artinya apa? Yang kita lakukan dengan 20 rakaat berarti juga ikut sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Sedangkan sunnahnya Khulafaur Rasyidin ini adalah perintah Nabi, ikuti sunnahku juga sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Artinya kita juga ikut sunnah Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah ini ceritanya yang tadi, cerita awal mula Sayyidina Umar memerintahkan untuk menjadi satu imam dengan diimami oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Nah ini
summa azama fajama'ahum ala Ubay ibni Ka'bin, maka dikumpulkan semuanya, kemudian diimami oleh satu imam yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Maka kemudian Umar itu berkata, nikmal bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah, inilah sebaik-baik bid'ah, tidak pernah dicontohkan Nabi, tapi ini sebaik-baik bid'ah. Makanya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, akhirnya muncul bahwa bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek, gitu asal muasalnya. Sedangkan jumlah 20 rakaat ini berdasarkan hadis juga. Anis Sa'ib ibni Yazid qol kanu yakumuna ala ahdi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rakaatan. Mereka para sahabat melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih pada masa Sayyidina Umar bin Khattab sebanyak 20 rakaat. Lalu ada yang bertanya seperti ini, Ustaz, ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu sholatnya 11 rakaat. Mana hadisnya? Ini hadisnya. Dan ini yang dijadikan dalil oleh teman-teman kita yang sholat 11 rakaat. Seperti ini. An Abi Salamah ibni Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Abu Salamah bin Abdurrahman suatu ketika beliau itu bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan. Maka Sayyidah Aisyah itu mengatakan, maka nat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, tidak menambah lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Maka hadis ini yang dijadikan dalil oleh teman-teman kita yang sholat 11 rakaat. Lah kenapa kok kita tidak ikut ini? Bukankah sudah ada hadisnya 11 rakaat? Kita tidak ikut ini karena ada tulisan yang saya merahkan itu. Tulisan yang saya merahkan ini ternyata Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi tidak menambah 11 rakaat di Ramadan dan luar Ramadan. Faham maksudnya? Di Ramadan dan luar Ramadan. Pertanyaannya, sholat 11 rakaat yang bisa dilakukan di Ramadan dan luar Ramadan, apa itu? Apakah tarawih? Enggak. Tarawih enggak bisa dilakukan di luar Ramadan. Apa kira-kira? Sholat witir. Maka hadis ini kata ulama kita, ini bukan dalilnya sholat tarawih, tapi ini adalah dalilnya sholat witir. Maka yang benar apa menurut ulama kita? Tetap 20 rakaat. Bisa difahami sampai di sini? Tapi tetap sekali lagi saya sampaikan, kalau ada yang sholat 11 rakaat, apakah salah? Tidak. Wong enggak sholat aja enggak dosa, betul? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi itu sholatnya, ya tidak usah ditanya tentang bagusnya, panjangnya sholat Nabi, tidak usah ditanya tentang sempurnanya. Wes pokoknya sempurna kalau sholatnya Nabi. Jadi dalil yang tadi 11 rakaat itu dalil sholat witirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Witir itu artinya apa? Witir artinya ganjil. 1 rakaat. Jumlah sholat sunnah witir berapa rakaat paling sedikit? 1 rakaat. Paling banyak berapa? 11. Yang biasa kita kerjakan berapa? 3. Jadi kita itu standar bawah. Jadi boleh sekali-sekali habis sholat tarawih 20 rakaat tambah witir 11 rakaat. Jadi berapa? 31. Siap? Atau karena mumpung bulan Ramadan kita sholat tarawihnya ala Imam Maliki 36 rakaat, kemudian ditambah 11 rakaat. Masya Allah. Berapa itu totalnya itu? 36 tambah 11 47. Oh, luar biasa itu. Ya, boleh seperti itu, boleh. Dan cara pengerjaan sholat witir itu adalah bisa dengan 2 nanti terakhirnya 1, atau 2 terakhirnya
3, boleh. Makanya ketika kita sholat boleh 2 plus 1 atau langsung 3. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih afdol, 2 plus 1, di sini sholatnya berapa? 2, kemudian 1. Ada kan yang langsung 3, betul? Mana yang paling afdol? Kalau ditanya boleh apa enggak, dua-duanya boleh. 3 rakaat langsung boleh, tapi enggak pakai tasyahud awal. Kenapa? Supaya tidak sama dengan sholat maghrib langsung. Kalau yang 3 rakaat itu dibaca jahar, rakaat kedua jahar lagi, rakaat ketiga baca jahar, sudah. Kalau 2, ya 2 kayak biasanya 2, habis itu 1. Mana yang paling afdol? Yang tambah banyak gerakan dan bacaannya, itu yang afdol. Mana yang paling banyak? 2 plus 1, ada salamnya, ada gerakannya, tambah duduknya, ada ininya, tambah banyak gerakan, tambah banyak bacaan, itu lebih banyak pahalanya. Bisa difahami? Tapi kalau sholat 2 plus 1, niatnya itu harus jelas. Ketika kita sholat 2 rakaat, misalkan, bukan saya sholat witir 2 rakaat karena Allah, bingung nanti malaikatnya. Saya sholat witir, witir artinya ganjil. Saya sholat ganjil 2 rakaat karena Allah, malaikat bingung. Sholat ganjil 2 rakaat, terus lagi ganjil 2 rakaat, bingung. Padahal 2 rakaat genap, harus dilengkapi. Saya sholat sebagian dari witir 2 rakaat karena Allah. Ada kata sebagian, artinya apa? Masih belum selesai, nanti akan ditambahkan berikutnya. Bisa difahami sampai di sini? Bisa. Kalau misalkan sekarang, ini pernah saya tanyakan saat kajian-kajian rutin, kalau misalkan antara witir dan tahajud, misalkan kita bangun jam 4 kurang 5, sedangkan waktu subuh jam 4, ada waktu 1 sholat, yang mau dipilih tahajud atau witir? Witir apa tahajud? Oh, ada yang tahajud, ada yang witir. Coba yang kompak, jawab sesuai keyakinan masing-masing. Tahajud apa witir? Tahajud? Witir katanya ya. Nah, ingat ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu selalu benar ya, nggak boleh ngelawan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau naik sepeda motor, riting kanan belok kiri, saya paling jengkel, pengen tak ludahi, takut dosa saya. Riting kiri belok kanan, wah orang ini angel kalau kayak gini. Mana? Sekali lagi tolong dijawab sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tahajud apa witir yang dipilih? Ibu bapak-bapak nggak berani ya. Nggak usah nggak berani. Kalau benar ya harus katakan benar. Sing benar adalah witir. Loh, salah. Kalau ada satu kesempatan untuk sholat antara witir dan tahajud, yang dipilih adalah witir. Karena yang dimaksud dengan sholat tahajud itu sholat apa saja yang dilakukan setelah tidur, meskipun cuma 1 rakaat. Kalau kita ketika bangun, kurang 5 menit langsung sholat witir, maka karena kita bangun, setelah bangun juga dapat tahajud. Faham? Karena kita niatnya witir, otomatis dapat witir. Tapi kalau niatnya tahajud, berarti kan kita cuma niat tahajud, dapat tahajud, tapi kita nggak sholat ganjil, maka nggak dapat witir. Bisa difahami ibu-ibu? Segera bertaubat ya, salah jawabannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjutkan, kok kayak wis haus ini ya? Ada pertanyaan? Monggo, ada pertanyaan? Oke, monggo. Di tengah-tengah sholat itu batal, kita meninggalkan sholat. Terus kita menyusul itu kan terlambat, itu apa kita untuk kekurangan tadi apa bagaimana? Ya, misalkan di pertengahan sholat tarawih batal, kita kan wudhu, sedangkan imam tetap jalan, betul? Ya nggak jalan lah, batal kalau jalan ya, tetap melakukan sholat tarawih maksudnya. Sholat kok jalan ya, tetap melakukan sholat tarawih.
Bagaimana? Ya sudah, ketika kita wudhu nyampe di sini ikuti lanjutannya. Imam dilanjutkan terus. Nah, saat imam selesai 20 rakaat kan biasanya doa. Kita sholat. Allahu Akbar. Baru setelah itu sholat bersama imam, sholat witir. Ya, nggak usah ngejar sendiri cepat ngebut. Enggak, ikuti gerakan imam yang kita dapat setelah wudhu sampai 20 rakaat doa kan. Nah, kita sholat. Allahu Akbar. Sholat yang tadi kurang, belum sempat kita kerjakan. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Belum dilanjut? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat jamaah tarawih itu kan selalu dikasih Witir, kita malamnya itu kan tahajud. Atau Witirnya di rumah. Nah, kalau kita sholat tarawih di masjid itu otomatis satu paket ya, tarawih plus witir. Sedangkan saya pengen sholat tahajud, Ustadz, mana yang lebih afdol? Apakah nanti witirnya di rumah setelah tahajud kita atau gimana? Ya, itu pertanyaannya ya. Yang paling afdol ketika kita sholat tarawih langsung ikut satu paket dengan imam. Tarawihnya, witirnya, adapun tahajudnya nanti kita tahajud. Tapi kalau sudah witir di masjid tidak perlu witir lagi. Lah Ustadz, bukankah witir ini penutup sholat? Penutup sholat di sini adalah kesunahan. Jadi sholat witir disunnahkan menjadi penutup sholat. Seandainya tidak dijadikan penutup, apakah boleh? Boleh, karena hanya sunnah. Bisa dipahami? Jadi kalau sudah tarawihnya di sini plus witir, lebih baik ini yang dilakukan, tarawih plus witirnya. Ketika kita bangun tengah malam, sholat tahajud 2 rakaat. Tapi jangan ditambah witir lagi. Kenapa? Kalau ditambah witir nanti jadi genap. Yang dilakukan setelah tarawih 3 ditambah witir 3, jadinya berapa? 6. Nggak ada witirnya. Jadi cukup tahajudnya saja. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo, Mbak. Sholat tarawih itu kan kebanyakan dilakukan cepat. Gimana? Afdal apa enggak? Nah, Kata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya cukup baca subhanallah. wow. Padahal bacaan itu kan doa. Betul. Gimana? Bagaimana dengan sholat tarawih yang cepat? Kalau ada orang sholat tarawih cepat, langsung tanyakan, Mas, sudah bawa SIM dan STNK belum? Nah, gitu. Seharusnya idealnya ya tetap harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Tapi yang jadi masalah kalau kita syarat dan rukunnya dipenuhi semuanya, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surat, baca rukuknya lengkap, baca sujudnya lengkap, tasahudnya lengkap. Di belakang itu ngrutu kul huwa ile. Ngono masalahnya, ya kan? Terus gak ono sing jamaah. Maka pada akhirnya imam-imam itu cari akal. Ketika takbiratul ihram nggak pakai baca doa iftitah langsung, betul? Allahu Akbar, Bismillah. Jadi sunnahnya ditinggal supaya apa? Menyenangkan jamaah. Ya jangan suudzon ya. Itu sebenarnya imam agak cepat itu supaya jamaahnya nggak rame di belakang, malah tambah lama sholatnya, apalagi sholatnya 20 rakaat. Oh, tambah malah nggak husuk jamaahnya. Makanya diakalin nggak pakai doa iftitah. Tapi sebenarnya kalau ditanya idealnya harusnya baca doa iftitah. Akhirnya dibacanya cepat. Apakah boleh kalau Fatihah dibaca cepat? Boleh. Yang penting tidak sampai merubah huruf-hurufnya.